Apakah Anda ingin tahu cara memperbaiki semua kesalahan plugin terjemahan lokal di WordPress? Sekarang saya akan mengajari Anda serangkaian langkah sederhana dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan apapun dalam situs WordPress Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa langkah yang akan memandu Anda selama proses koreksi, tanpa Anda harus membuang waktu mencari solusi lain. Semuanya dengan cara yang lebih didaktik dan lengkap, tanpa memerlukan pengetahuan tingkat lanjut apapun. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda, atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya, melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Cara lain untuk memperbaiki error adalah dengan menonaktifkan atau mengubah tema yang sedang digunakan WordPress. Ayo pergi. Jika Anda memiliki akses ke panel, Anda akan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tampilan, tema, pilih tema lain dan klik aktifkan. Dengan demikian, tema akan diaktifkan dan ini akan mengubah seluruh antarmuka situs web.
Dengan melakukan ini, Anda dapat mengakses situs web Anda dan memeriksa apakah situs tersebut berfungsi kembali. Oke. Jika Anda tidak memiliki akses ke panel WordPress, Anda juga dapat melakukannya melalui ban ganda. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka file manager hosting Anda agar kami dapat memeriksa tema lain apa yang telah Anda install. Buka Publica, HTML, buka folder WP Content, buka folder tema. Dan di dalam folder tersebut Anda akan melihat semua tema. Tema-tema ini adalah tema default WordPress. Oke. Sekarang mari masuk ke panel hosting Anda dan cari database Anda. Oke, MyAdmin. Dan mari masuk ke MyAdmin untuk dapat memodifikasi database Anda. Kami akan mencari tabel WordPress yang bertanggung jawab untuk mengubah tema default WordPress. Ayo buka di sini ke database kami. Kami memiliki tabel opsi. Dan kita akan mencari tabel tema di sini. Mari beralih ke halaman 2. Dan tidak. Dan di sini kita menemukan template dan style sheets. Berikut adalah dua tabel yang perlu Anda ubah untuk mengubah tema WordPress Anda. Jadi ayo pergi. Anggap saja saya tidak ingin menggunakan tema ini, karena tema ini menyebabkan masalah pada website saya. Saya bisa datang ke sini dan mendapatkan nama tema lain. Klik di sini ganti nama, salin nama tema, batalkan. Datang ke sini, klik 2 kali dan ubah nama tema. Di sini, sekali lagi, mengubah nama tema. Saya mengklik layar dan hanya itu. Kedua garis itu ditukar dan diubah. Ketika saya kembali ke WordPress saya akan melihat bahwa tema yang aktif sekarang adalah tema ini lagi di sini. Jadi, dengan melakukan ini, saya mengubah tema aktif dan jika tema aktif menghasilkan kesalahan apapun di WordPress saya perbaiki saja. Setelah ini selesai, saya akan mengubah tema situs web saya atau memperbarui tema yang menyebabkan masalah. Memeriksa ekstensi PHP yang dibutuhkan plugin dan tema Anda juga dapat membantu Anda memecahkan banyak masalah. Di sini, di dalam panel hosting kita pergi ke konfigurasi PHP. Kita pergi ke ekstensi PHP dan kami memeriksa ekstensi yang sudah aktif secara asli dan Anda tidak dapat menonaktifkannya. Dan di bawah ini ada beberapa ekstensi lain yang dapat Anda aktifkan secara opsional. Sebagian besar perusahaan hosting tidak menyediakan ekstensi jenis ini. Itulah sebabnya kami memilih Hostinger sebagai mitra. Ayo, saya akan memberi Anda sebuah contoh, dan ini hanya sebuah contoh. Anda dapat menggunakan basis ini untuk plugin apapun yang Anda gunakan. Anda pergi ke Google dan mencari nama plugin dan ekstensi PHP yang dibutuhkan, atau membaca dokumentasinya. Jadi, misalnya di sini, Elementor. Dia memiliki ekstensi PHP ZLib sebagai kebutuhan. Dia membutuhkan ekstensi ini aktif. Secara kebetulan, ini juga merupakan ekstensi yang dibutuhkan oleh WordPress. Jadi jelas bahwa situs kami memiliki ekstensi yang aktif. Tetapi penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa semua plugin Anda memiliki ekstensi PHP yang diperlukan agar dapat berfungsi. Sebuah plugin dapat bergantung pada ekstensi. Plugin lain mungkin bergantung pada plugin lain. Jadi penting bagi Anda untuk mengaktifkan semua ekstensi yang diperlukan. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Berbicara dengan pengembang plugin atau membaca dokumentasi. Umumnya, sebagian besar perusahaan hosting datang dengan semua ekstensi yang diperlukan aktif. Namun mungkin ada kasus di mana Anda harus menguji untuk melihat apakah plugin Anda bergantung pada ekstensi apapun. PHP tambahan. Meningkatkan memori WordPress sendiri juga merupakan langkah yang menyelesaikan banyak masalah. Tingkatkan memori yang tersedia untuk WordPress. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menanyakan kepada perusahaan hosting Anda berapa batas memori yang tersedia di server Anda. Yang kami gunakan adalah paket khusus untuk WordPress. Kami memiliki memori 3 GB. Saya mengalokasikan 1 GB untuk PHP dan sekarang saya juga akan menambah memori yang tersedia untuk WordPress. Jadi saya datang ke sini untuk file, manage file. Jika Anda menghosting situs web Anda di tempat lain, Anda dapat mengakses pengelola file melalui dashboard perusahaan hosting Anda. Jika Anda ingin mengganti perusahaan hosting Anda, saya sarankan Anda mengklik tautan di deskripsi untuk mendapatkan diskon untuk paket tahunan atau lebih besar di Hostinger. Akses pengelola file, buka HTML publik. WP include, cari file yang bernama default constants. Ayo cari filenya,
Kita temukan di sini, ini file default constants PHP. Ayo klik 2 kali pada file tersebut. Ayo gulir dan di sini tempat WordPress menetapkan batas memori. Kami akan menetapkan batas memori ini sebagai 1024. Sekali lagi, ubah di bawah juga menjadi 1024 dan di bawah ini kami memiliki multisitus WordPress. Kami tidak menggunakan struktur ini, tetapi jika kami juga dapat mengubahnya ke 1024. Mari simpan dan selesai. Mulai saat ini WordPress akan dapat menggunakan lebih banyak RAM sistem yang tersedia, yang memecahkan banyak masalah dengan plugin yang memerlukan penggunaan lebih besar. Memori RAM. Cara lebih lanjut untuk mengidentifikasi kesalahan di WordPress adalah dengan menggunakan WP Debug. Mari aktifkan fitur ini di WordPress. Di panel hosting Anda, buka file, Manage File dan akses Manage File hosting Anda. Akses folder public HTML. Di dalam folder public HTML, cari file WP config. Klik 2 kali untuk membuka editor dan kami akan menggulir ke akhir file. Sebelum baris terakhir, kita akan menambahkan 3 baris kode untuk mendefinisikan debug. Ini adalah 3 baris kode yang baru saja saya tempel. Baris kode ini akan mengaktifkan debug dan menyimpan file log di folder yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Ayo simpan filenya. Untuk menutup, dan sekarang log Anda akan berada di dalam folder WP Content dan file bernama debug. Log akan dibuat setiap kali WordPress melakukan kesalahan. Saya tidak punya file apapun di sini karena WordPress saya tidak ada kesalahan. Makanya saya tidak punya apapun di folder itu, bersih. Tetapi jika WordPress saya mengalami kesalahan, file debug log akan dibuat di sini dan saya dapat melihat ke dalam log untuk melihat apa yang menyebabkan kesalahan ini. Meningkatkan memori PHP. Ini adalah langkah yang menyelesaikan sebagian besar kasus masalah plugin. Terutama kasus ketidakstabilan saat situs berjalan dan mati. Ayo pergi. Masuk ke dashboard perusahaan hosting Anda. Anda dapat mengklik di sini pada lanjutan, konfigurasi PHP, dan Anda akan diarahkan ke layar ini. Anda pergi ke opsi PHP. Anda akan turun ke opsi yang berbicara tentang memori PHP. Di sini saya mengaturnya ke 512 megas. Saya dapat mengubahnya menjadi 1024. Perlu diingat bahwa rencana saya memiliki 3 gigs. Luar biasa, 3 gigs RAM. Saya bisa ubah, misalnya ke 1024. Turun ke sini, simpan, dan langkah ini, setelah beberapa detik, benar-benar dapat mengubah kinerja situs web Anda. Termasuk membuat beberapa plugin yang berhenti berfungsi karena penggunaan PHP adalah tersedia di situs web Anda. Memori berlebihan atau tidak berlebihan, cukup gunakan seperlunya, aktifkan kembali dan jalankan. Jadi, tanyakan kepada perusahaan hosting Anda apakah paket Anda memiliki nilai memori lebih besar dari 1 GB, 1024 GB. Idealnya, paket harus memiliki lebih dari itu, karena PHP hanyalah salah satu bagian yang akan menggunakan memori hosting Anda. Sekarang mari kita beralih ke solusinya, di mana kita akan mengubah tagcase. Dalam banyak kasus, memulihkan tagcase ke default WordPress dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Namun, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut. Jika Anda menggunakan plugin caching di WordPress, Anda harus menonaktifkan plugin tersebut terlebih dahulu. Jika WordPress Anda bahkan tidak bisa dimuat, maka Anda dapat mengubah tagcase terlebih dahulu dan kemudian menonaktifkan plugin cache. Kebanyakan plugin caching mengubah file tagcase WordPress. Ayo pergi. Saya akan membuka panel hosting saya lagi. Saya akan masuk ke pengelola file. Buka pengelola file dan mencari tagcase situs web saya saat ini. Di public HTML. Saya akan mencari file tagcase. Dia ada di sini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah membuat salinannya.
Jadi saya pergi untuk menyalin file. Pilih folder tempat saya berada saat ini. Salin. Dan itu akan membuat akses lain untuk saya di luar public HTML. Metode lain bagi Anda untuk membuat cadangan adalah dengan mengklik kanan dan ubah akses menjadi file zip, misalnya. Dan kemudian Anda akan memiliki zip Anda jika Anda perlu memulihkannya. Oke, mari kita buka Taskces. Perhatikan bahwa Taskces saya benar-benar berubah. Perubahan ini disebabkan oleh plugin Leakspad Cache saya. Itu membuat perubahan, tetapi Taskces WordPress asli tidak terlihat seperti ini. Pada dokumentasi resmi WordPress, kita bisa melihat tampilan asli Taskces. Dalam situasi kesalahan, Anda dapat menyalin konten, menempelkan konten baru di dalam Taskces dan menyimpan file. Ini akan membantu Anda menguji apakah situs web Anda akan berfungsi kembali atau tidak. Jika situs tidak berfungsi lagi, kembalikan file seperti semula dan file tidak berfungsi lagi. Dan mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek code, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Jika tidak ada langkah dalam video ini yang dapat menyelesaikan masalah Anda, sekarang saya akan mengajari Anda cara menghubungi tim dukungan terjemahan lokal. Ayo pergi. Saya akan meninggalkan tautan wordpress.org di komentar pertama yang dipasangi pin. Anda akan mengkliknya dan Anda akan dibawa langsung ke halaman tempat saya berada di sini sekarang. Dengan masuk ke sini, Anda akan login ke akun wordpress.org Anda. Kami akan datang ke sini ke halaman dukungan. Masuk ke halaman dukungan, kita akan membuat topik. Membuat topik. Sekarang kami akan menambahkan sedikit judul untuk menggambarkan masalah apa yang Anda alami. Tim dukungan langsung akan menjelaskan kesalahan apa yang Anda alami. Jadi, saya sarankan Anda langsung mencantumkan apa kesalahannya di sini pada judulnya. Anda juga akan menyertakan link ke website Anda dan kini hadir tip khusus untuk video ini. Kami akan menambahkan salinan di sini yang akan saya tinggalkan siap dan juga di komentar pertama yang disematkan yang sudah berisi semua yang perlu Anda katakan tentang lingkungan Anda, tentang kesalahan yang Anda alami dan mengirimkannya ke tim dukungan sedemikian rupa sehingga mereka mau dapat memahami lebih baik apa yang Anda jalankan, apa yang Anda lakukan dalam situs web Anda yang dapat menyebabkan kesalahan ini. Kecantikan, ayo pergi. Hal pertama yang saya tinggalkan di sini, Anda hanya perlu mengisi detail Anda. Apa perusahaan hosting Anda? Dalam kasus kami, saya akan menempatkan hostinger di sini. Anda akan memasukkan versi PHP yang Anda gunakan di server Anda, versi WordPress yang Anda gunakan di server Anda, dan versi plugin Loco Translate yang Anda jalankan. Kecantikan, mengingat semua yang saya sampaikan di sini hanyalah sebagai contoh, sehingga Anda dapat memberikan informasi Anda. Semua plugin yang telah Anda install di situs web Anda dan aktif. Saya sarankan Anda menjelaskannya di sini dalam pesan ini yang akan kami kirimkan ke dukungan, karena dapat menyebabkan beberapa jenis kesalahan. Jika Anda memiliki plugin cacing, pisahkan juga, letakkan secara terpisah dan jelaskan apakah plugin tersebut aktif atau tidak pada saat Anda menerima pesan kesalahan. Seperti yang saya ajarkan kepada Anda, cara mengaktifkan Looper Debug, pesan apapun yang Anda terima. Dalam Looper Debug, saya juga menyarankan Anda meninggalkannya di sini di dalam pesan dukungan ini. Oke, karena hal ini dapat membantu programmer yang akan membantu Anda untuk memahami caranya kesalahan ini disebabkan dan bagaimana cara mengatasinya. Dan terakhir, kita akan menambahkan dua kalimat yang sangat singkat di sini. Dua teks kecil pendek yang pertama menjelaskan apa yang Anda coba lakukan dan cara kerjanya serta cara mengembalikannya. Oke, hanya itu yang perlu Anda lakukan. Di sini, di teks kecil yang telah saya siapkan untuk Anda isi. Anda sudah memasukkan semua data yang dibutuhkan pemrogram untuk dapat memahami apa yang Anda jalankan, bagaimana lingkungan Anda bekerja dan dapat merespons kepada Anda dan membantu Anda mengatasi kesalahan ini sesegera mungkin. Terakhir, sebelum kami mengirimkan
tiket kesalahan ini, saya sarankan Anda meletakkan beberapa tag di sini, hal-hal dasar, hanya untuk memberikan contoh apa yang Anda bicarakan tentang kesalahan di sini dalam topik ini. Oke, terakhir, ada beberapa kotak di sini yang pada dasarnya akan membahas tentang konten yang Anda tulis. Saya menyarankan Anda membaca dua yang pertama ini. Jika Anda konsisten, tandai, tetapi mungkin tidak demikian. Saya hanya menyarankan Anda memeriksa yang terakhir di sini sehingga mereka dapat memberitahu Anda melalui email ketika tiket dukungan Anda telah ditanggapi. Selesai. Jika Anda sudah menghubungi tim dukungan plugin, Anda dapat mengirimkan kiriman dan hanya itu, Anda tidak perlu melakukan apapun. Tunggu saja dan mereka akan merespons Anda. Video ini akan tetap ada di sini. Semoga kalian menyukainya. Subscribe